Halo guys, kita tunggu dulu ya. Kita tunggu teman-temannya yang lain buat datang. Kita tunggu sampai 18.35 dulu ya, guys. Kita tunggu 5 menit lagi ya, guys. Sepertinya teman-temannya lagi
Sholat Isya. Tunggu ya guys. Iya guys, kita semenit lagi ya kita mulai. Guys, 19, 13. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023.
Jadi di sini saya Muhammad Wajdi menjadi tutor kalian dalam preparing for your UTBK SNBT dalam hal ini English Literacy. Oke, let's get start. Question number 1. Oke, jadi hari ini kita akan banyak reading comprehension. Jadi sebelum kita lanjut mulai lebih jauh, ada yang masih ingat tips nomor 1 yang harus diperhatikan dalam menjawab soal bahasa Inggris kita? Boleh jawab di chat atau boleh on mic saja langsung. Ada yang masih ingat tidak guys? Apa yang pertama? Boleh di chat saja guys. Tidak ada aja yang suka makan orang. Oke, daripada lama-lama, jadi kita review ya. Yang pertama itu langsung melihat ke soal ya. Langsung melihat ke soal apabila kita menemukan passage yang panjang. Apalagi teks yang panjang begini, daripada kalian baca duluan, kalian langsung pergi ke soalnya dulu. Untuk meminimalisir waktu yang terbuang. Setelah, oh ya oke. Oke, kita mulai ya yang question number 1. Bentar, aku kecilin. Ini bisa terlihat tidak di kalian? Halo? Bisa terlihat tidak, guys? Bisa? Oke, thank you. Aku kasih besar mi juga deh. Oke. Which of the following statement is not supported by the passage? Jadi, yang mana statement di bawah ini yang tidak ada di passage atau tidak mendukung passage ini? Nah, untuk tahu ini, kalau begini model soalnya, kalian harus eliminasi satu-satu. Eliminasi satu-satu. Kita mulai dari yang A-nya ini. In bid to attract patrons, many libraries have stopped charging fines for overdue books and other materials. Jadi, oh ya patrons ini itu member lama, patrons. In bid dalam cara untuk attract marketing ya ini, attract untuk agar patrons ini kembali lagi, banyak perpustakaan berhenti untuk charging fines. Charging fines itu apa? Fines itu denda keterlambatan. Charging fines for overdue. Ya, jadi buku yang terlambat itu didenda. Jadi banyak perpustakaan yang berhenti untuk melakukan denda ini untuk buku yang dipinjam dan material lain. Nah, untuk tahu ini apakah dia supporting teksnya atau tidak, kita setelah baca ini, kita pindah ke teksnya. Terus kita cari dulu di sini yang mana di sini kata kuncinya. Ini kita ada ini have stop charging fines for overdue books. Ini bisa kita ini ya. Ini kita bisa tandai dulu. Nah, kemudian terlalu gelap. Terlalu gelap. Terus kalau sudah kita dapatkan ininya, charging fines-nya, kita cari di passage-nya itu pakai mode scanning supaya cepat ya. Nah, kita yang pertama, for decades library have defined our fines to this bla bla bla, but a growing number bla bla bla. Some benefit. Tunggu sebentar guys. For decades, library have relied fines to discourage patrons from returning books late, but a growing number of some country biggest public library system are ditching overdue fees after finding that bla 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 bla. Oh ini guys. But a growing number of some the country biggest public library system are ditching overdue fees after finding that penalties drive away the people who stand to benefit the most from free library resource.
Nah, ini kutandai dulu ya sama warnanya biar sama warnanya. Nah, ini kan have stop charging fines. Jadi berhenti untuk mendenda. Kenapa berhenti untuk mendenda? Nah, di sini dijelaskan di yang biru ini. But a growing number of of the country's biggest public library system. Jadi dari awal ya. Jadi selama dekade ini perpustakaan itu selalu bergantung sama discourage patrons untuk returning books late. Jadi perpustakaan ini itu bergantung sama uang denda sama member-member lama itu yang lupa mengembalikan buku sesuai dengan waktunya. Nah, tetapi sekarang itu sudah menjadi banyak begitu guys, growing number, yaitu bertumbuh itu public library system. Jadi semakin banyak public library system yang tidak lagi menggunakan overdue fees after finding. Ya, jadi sudah tidak lagi melakukan denda keterlambatan setelah mengetahui bahwa denda itu, penalti itu drive away the people who stand to benefit the most. Jadi dendanya itu bukannya mendatangkan member ini, tetapi membuat member ini pergi begitu guys. Jadi fines-nya itu sudah tidak diberlakukan lagi. Jadi dendanya ini sudah tidak diberlakukan lagi. Nah, karena orang yang paling butuh itu free library resource, itu malah tidak mau ke library, tidak mau ke perpustakaan gara-gara didenda. Nah, ini pernyataan A ini sesuai dengan teksnya. Karena di sini have stop charging fines. Jadi ini sesuai. Jadi jawabannya kita itu most likely bukan A. Oke, kemudian kita pindah ke B. Nah, kita baca dulu B-nya. Rather than motivating borrowers to return items on time, daripada memotivasi peminjam buku untuk mengembalikan bukunya tepat waktu, penalties deter people from using the library because of the risk incurring fines. Jadi ini penaltinya ini, sanksinya ini deter. Ini membuat orang-orang yang biasanya menggunakan perpustakaan ini menjadi tidak mau datang karena ada resiko untuk didenda begitu guys. Jadi sebenarnya ini A sama B ini mirip-mirip di anunya. Nah, untuk tahu bagaimana si B-nya ini apakah benar ada di teksnya, kita pakai lagi cara yang tadi. Kita cari kata kuncinya di sini. People using library because of risk in. Oh ini, deter people from using the library. Jadi banyak people yang tidak mau datang lagi ke library karena ada dendanya begitu guys. Nah, terus kalau sudah kita dapatkan ininya, di mana lagi kita bisa dapat di teksnya? Kalau ada di teksnya berarti bukan ini jawabannya. Begitu caranya guys. Tunggu dulu, mana nih guys? Bla 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 bla. Low income resident, low income resident. Most better their light material. Oh ini, library user with limited income tend to stay away from library because they may avoid incurring debt. Nah, pengguna perpustakaan dengan limited income, dengan penghasilan yang terbatas, biasanya tend to stay away. Biasanya menghindari perpustakaan ini karena mereka takut dengan utang yang mereka dapatkan selama mereka meminjam buku dan tidak dikembalikan begitu guys. Nah, kita tandai. Apa? DDI Baburidha boleh di mute dulu. Halo. Halo. Iya, Kak. DDI Baburida mulai di mute dulu.
Oke, terima kasih ya. Thank you. Oke, jadi di sini karena B-nya itu ada yang mendukung di teksnya, maka B itu bukan jawaban yang benar karena ini mendukung. Karena yang dicari di sini it's not supported by the passage. Jadi yang tidak mendukung. Jadi ini yang A dan B itu mendukung. Oke, yang C. Libraries that have removed late fees report few adverse effect on material returns rate. Jadi perpustakaan yang menghilangkan late fees, yang menghilangkan denda keterlambatan, report few adverse effect on material return rates. Jadi bukannya orang-orang tidak pada datang. Tunggu bagaimana jelaskannya ini nih. Jadi misalnya kalian ini meminjam buku. Nah, biasanya kalian meminjam buku kemudian telat itu membuat kalian ingin kembali ke perpustakaan itu untuk mengembalikan buku itu. Nah, tapi takut orang untuk mengembalikan buku sehingga orang-orang jadinya tidak mengembalikan buku karena didenda. Nah, itu dulu, ingat dulu itu satu. Nah, tapi malah di sini dendanya dihilangkan, lebih banyak orang yang datang ke perpustakaan kembali karena dendanya dihilangkan. Itu namanya adverse effect. Jadi ini seharusnya orang-orang, jadi library that have removed late fees itu jadi perpustakaan yang menghapuskan denda keterlambatan itu malah lebih banyak yang datang kembali untuk mengembalikan buku. Begitu, guys. Nah, di mana kita bisa lihat ini mendukung atau tidak? Kita pindah lagi ke teksnya dengan mencari kata kunci pertama di sini. Ada late fees di sini, late fees. Nah, itu kata kunci late fees. Kita cari late fees di sini, bla bla bla. Ini from San Diego to Chicago to Boston, public library that have analyzed the effect of late fees on their cardholder have found that they disproportionately deter low income resident and children. Tunggu dulu, bukan ini kayaknya. Oh, wait. Oh, ini nih, guys. Ini nih. Di paragraf terakhir, lifting fines had surprising dual effect. More patrons are returning to the library. Nah, lebih banyak yang datang ini, guys, daripada yang tetap with their late materials in hand. Nah, datang ini semua orang karena itu orang semua karena library ini sudah tidak menjalankan denda lagi, guys. Nah, ini bahkan Chicago saw 240% increase in the return of material within 3 weeks of implementing fine-free policy last month. Nah, bahkan di Chicago itu bukunya itu kembali 240% selama 3 minggu dengan hilangkan itu late fees-nya. Oke, jadi ini tuh mendukung. Jadi A, B, C itu mendukung. Nah, kita pindah ke D. The population who need the library most are the same people being barred from the library due to fines. Oke, kita di sini ya, guys. Ini populasi yang sangat membutuhkan perpustakaan, merupakan orang yang paling dijauhkan dari library, dari perpustakaan ini karena adanya denda ini. Nah, orang-orang yang dengan income rendah, dengan penghasilan rendah, mereka yang seharusnya paling butuh ini perpustakaan, malah mereka yang takut untuk datang ke perpustakaan karena ada dendanya itu, guys. Nah, itu maksudnya yang D ini. Nah, apakah D ini mendukung teksnya atau tidak? Kita cek dulu. The population who need the library. Nah, oke, ini ada the population who need the library. Kita pindah ke sini. Kita cari ya. Oh, ini guys, ada di paragraf pertama. Tunggu dulu, hilangkan dulu no color. Sebentar, kata telingaku. Oke. Bla bla. Ini. But a growing number of the country's biggest public library system are ditching overdue fees after finding
that penalties drive away the people who stand to benefit the most from free library. Jadi ini orang yang jadi penalti itu, jadi denda dari library-nya itu malah membuat orang yang paling membutuhkan perpustakaan ini tidak datang ke perpustakaan karena di sana mereka akan didenda. Nah, jadi pernyataan yang D ini mendukung teks yang ada di samping ini. Begitu. Kita tandai dulu. Nah, karena A, B, C, karena opsi A, B, C, dan D itu mendukung semuanya, jadi most likely kita akan mendapat jawaban kita itu di opsi nomor E ini. Kita tandai warna hijau ya. Kita lihat, library serving low income areas have higher average debt amounts and more block users. Oke, kalau ini kita cari dulu apa kata kuncinya supaya cepat saja guys. Serving low income area. Nah, oke, kita cari sedikit-sedikit ya. Low income area kita cari. Low income area. Low income. Ini ada low income resident. Mirip-mirip. Tapi dia tidak dijelaskan higher average debt amount and more blocked user. Nah, di sini tidak dijelaskan mana yang lebih tinggi utangnya dan lebih banyak user yang diblok. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah E karena di sini memang benar ada library serving low income area, tapi tidak dijelaskan have higher average debt amounts and more block users. Nah, jadi jawaban yang benar adalah E. Nah, sebelum kita pindah ke pertanyaan nomor 2, ada dulu yang mau bertanya tidak guys? Apakah sudah jelas ini guys? Boleh jawab di sini ya guys. Soalnya kalau sama saya bisa langsung tektok, bisa langsung dari saya ke kalian, dari saya ke kalian. Boleh bertanya kalau misalnya ada salahku. Oh ya, jelas semua ya. Oke, terima kasih Dian, Alia. Oke, kita pindah ke nomor 2. Question number 2. Oke, ingat prinsip nomor 1. Ke pertanyaannya dulu. The bolded word they in paragraph 1 refers to kata yang ditebalkan they ini pada paragraf 1 refers to. Nah, ini they-nya. Kita tandai ya. Kita hapus dulu ininya karena kita tidak membutuhkannya lagi. Oke, nah di sini ku minta kalau ada pertanyaan yang begini masuk di SNBT UTBK nanti, kalian harus pertama itu fokus ya, fokus. Harus fokus. Nah, meskipun kalian kalau misalnya baca sekilas bisa langsung dapat jawabannya di sini, tapi belum tentu itu benar. Makanya harus ada ketelitian, harus diminta ketelitiannya kalian di sini, guys. Oke, day. Oke, kita baca dulu kita baca dulu. Kita baca dulu kalimat yang ada D-nya ya. Mana ini mulainya D-nya ini, guys. Ini. Oke. Kita tandai. From San Diego to Chicago to Boston, public libraries that have analyzed the effect of late fees on their cardholders have found that they disproportionately deter low-income resident and children. Oke, jadi dari San Diego ke Chicago ke Boston itu perpustakaan umum yang telah menganalisis efeknya dari denda keterlambatan ini pada membernya mereka, cardholdersnya mereka, have found, menemukan bahwa they disproportionately deter low income resident. Maksudnya ini they itu prevent atau menghalangi orang-orang dengan low income dan anak-anak untuk ke perpustakaan ini. Nah, di sini yang mau ditahu, day ini merujuk ke apa? Sebelum ini lanjut, mau dulu tahu jawabannya kalian di chat supaya kita ada dua arah, guys. Ada yang mau jawab dulu tidak? Boleh sembarang, tidak ada. Oke, guys, number 13 katanya A.
Oke, selain guys number 13 siapa ini? Ada yang mau tidak menjawab tidak guys? Boleh, tidak ada yang ngejudge di sini. Ini kita latihan sekaligus sama reading comprehension dan lain-lain. Andi Fredela Fatih Arsal. Oke, A. Oke. Oke, kita keep dulu A ya guys. Kenapa sebelum kita lanjut ini let fish. Kenapa let fish? Karena di sini itu D-nya itu apa yang menghalangi low income resident and children untuk datang ke perpustakaan ini. Nah, di sini dikatakan D-nya itu adalah late fees, guys. Late fees itu yang menghalangi low income resident and children untuk datang ke perpustakaannya lagi. Nah, late fees. Nah, tapi sebelum itu kita keep dulu karena kita mau bahas semuanya. Kita keep. Sebelum itu kita bahas dulu kalimat sebelumnya late fees untuk make sure apakah late fees bisa dikategorikan sebagai jawaban yang benar atau tidak. But a growing number of some countries' biggest public library system are ditching over the fees. Oh, ini ada over the fees. After finding that the penalties drive away the people who stands to benefit the most from free library resource. Jadi ini growing number of some countries' biggest public library. Jadi ini angkanya semakin naik dari countries' biggest public library, dari perpustakaan umum negara. Jadi sistemnya itu ditching over the fees. Jadi mereka sudah tidak mendenda lagi setelah mengetahui kalau penaltinya itu, sanksinya itu membuat orang-orang yang memerlukan library ini paling besar, malah mereka yang paling dijauhkan. Nah, jadi kalau berdasarkan itu, late fees itu benar. Nah, call holders, kita bahas dulu call holders. Call holders itu membernya. Bentar. From San Diego to Boston Public Library analyze the effect of late fees on their call holders. Nah, sebenarnya ini late fee. Nah, sebenarnya ini memang di sini dibahas call holders. Tapi kita tanda warna apa ya? Ya, tapi di sini itu D-nya itu merujuk ke yang menghalangi. Masa call holdernya, masa yang membernya sendiri menghalangi membernya sendiri begitu, guys. Jadi call holders itu adalah bukan pilihan yang tepat. Kita tandanya dengan warna merah. Terus public library. Kayaknya ini tidak masuk akal juga, guys, kalau kita memilih public library di sini day. Public library karena mereka yang ditching itu mereka yang mengangkat instruksinya bahwa didenda itu mereka tidak jadi lagi denda. Jadi ini bukan, guys. Terus efeknya kita lihat sini yang mana bisa menjadi efeknya. Oh, ini memang ada di sini yang secara implisit efeknya. Kayak ini, but a growing the penalties drive away the people who stand to benefit the most from free library resource. Bukan di sini efek, guys, karena dilihat tadi itu kalimat yang ini, kalimat utama yang ada D-nya ini, dan kalimat sebelumnya yang ada D-nya itu, semua mendukung late fees itu menghalangi orang untuk datang ke library, apalagi mereka yang low income dan anak-anak. Jadi efek itu kita, meskipun dia ada secara implisit menerangkan bahwa dia ada, tapi tidak sekuat si late fees-nya ini. Oke, apalagi ini, guys. Ini cuma misalnya SPOK itu subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, ini cuma keterangan. Nah, kita tidak usah ambilkan ini ya. Jadi yang benar adalah A. Oke, jadi guess number 13 and Andi Fredela Fatih Arsal itu benar. Thank you. Oke. Kita moving to number 3. Question number 3. Ingat, kita harus ke pertanyaannya dulu. Below are the possible advantage of eliminating overdue fines except
Jadi di sini keuntungan yang mungkin ada ketika kita mengeliminasi biaya denda keterlambatan, kecuali yang mana ini guys? Kita ini bahas satu-satu berarti. Increasing the return rate of overdue materials. Nah, jadi kalau kita mengeliminasi denda keterlambatan itu, apakah mungkin dia menaikkan return rate, menaikkan tingkat pengembalian material yang telah dipinjam oleh member-membernya itu? Apakah mungkin? Kita cek dulu guys. Ini increasing the return rate. Kita tandai ini, kemudian kita cari di teks. Ini sama prinsipnya dengan yang nomor 1 tadi guys. Return rate. Kita cari return rate di sini guys. May average, bla bla bla. Nah, ini ada return rate. Return. Kita tandai. Chicago saw 240% increase in return of material within 3 weeks. Oke, jadi ini benar ya guys, karena ini ada di teks. Nah, ini kan kita cari yang kecuali. Jadi selain yang ada di teks berarti. Terus yang B, ensuring equitable access to information and knowledge for all patrons. Kita cari kata kuncinya apa di sini guys. Patrons. Enggak sih, kalau patrons ada semua berarti. Ensuring equitable access. Berarti equitable access. Tunggu, kita cari ya. Kita cari mana di sini for DKS bla 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 bla. Ini guys. Acknowledging the consequences, the American Library Association passed a resolution in January in which recognized fines as a jadi intinya di sini pernyataannya itu Asosiasi Perpustakaan Amerika mengeluarkan resolusi pada bulan Januari di mana dia mengkategorikan atau mengenal denda keterlambatan ini sebagai a form of social inequity. Jadi suatu ketimpangan sosial kalau ada si fines ini. Nah, kenapa kita bisa bilang B itu berkaitan dengan form of social inequity itu? Karena orang-orang yang tadi, orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam dana dan dalam pemasukan, itu biasanya mereka yang tidak mau jadi datang ke perpustakaan karena didenda tadi. Nah, malah orang yang banyak uangnya itu yang merasa tidak masalah untuk datang ke perpustakaan dan membayar denda tersebut. Jadi ini itu ada di passage-nya guys. Sebelumnya kita cari, untuk itu kita cari lagi yang lain, NK bla bla bla. Ini. Library user with limited income tend to stay away from library because they may avoid incurring debt. Nah, jadi pengguna perpustakaan dengan gaji yang terbatas tadi itu mereka takut ke perpustakaan karena takutnya nanti ada didenda begitu, guys. Nah, kalau ada denda berarti tidak semua orang bisa menikmati manfaat dari library ini, hanya orang-orang tertentu saja. Oleh karenanya ini itu ada di passage ensuring equitable access. Jadi dengan dihapuskannya fines itu, dengan dihapuskannya denda keterlambatan itu, orang-orang semua sudah bisa mengakses library dengan adil. Jadi ini benar dan ini benar. Jadi ini bukan accept-nya. Kita pindah ke C berarti. Yang C, encouraging prior patrons to reconnect with their local library. Nah, ini itu ini apa ya? Mendorong member-member lama itu untuk reconnect, untuk datang kembali
ke local library, untuk datang kembali ke library lokal mereka, ke perpustakaan lokal mereka. Nah, kita carilah ini prior reconnect di sini sebenarnya, patron to reconnect. Kita cari di mana di sini patrons to reconnect. Kita cari di sini, guys. Ini guys. Ini ada di kalimat terakhir. We wanted to material back, and more importantly, we wanted our patrons back. Jadi mereka ingin materialnya kembali, mereka ingin buku-bukunya kembali, tapi lebih pentingnya lagi, mereka ingin membernya itu kembali. Nah, meskipun itu materialnya lebih bagus, cuma meskipun mereka ingin material-material mereka yang dipinjam itu kembali, kayak buku-bukunya mereka itu kembali, tapi mereka lebih ingin kalau orang-orangnya yang datang ke perpustakaan ini yang datang. Jadi ini juga ada ya, ini juga ada di passage-nya, ini ada di teksnya. Jadi ini benar, ini benar, ini benar. Jadi mereka bukan accept. Oke, terakhir. Yang D itu motivating patrons to return books on time. Motivating patrons to return books on time. Cari dulu motivating patrons return books on time. Sebenarnya ini bisa dilihat di kalimat yang tadi juga, yang karena mereka we wanted our materials back. Ini sebenarnya jangan terkecoh ya guys, karena di sini memang dibilang motivating patrons to return books on time, tapi sebenarnya motivating patrons to return books on time itu lebih ke dendanya ini, bukan menghilangkan dendanya. Jadi denda ini harusnya memotivasi si member ini untuk mengembalikan buku secara tepat waktu. Nah, sebenarnya ini tuh advantage-nya kalau dendanya ada, bukan kalau dendanya dihilangkan. Nah, jadi sepertinya kita sudah mendapatkan jawaban yang kita cari ya guys. Jadi motivating patrons to return books on time. Kenapa bisa begitu? Karena di passage ini itu dikatakan bahwa kalau dendanya dihilangkan, orang-orang itu bakalan datang lagi kembali ke perpustakaan ini. Nah, tapi kalau dilihat di sini, coba perhatikan baik-baik, motivating patrons to return books on time itu lebih cocok dengan apabila denda itu berlaku, guys. Jadi denda itu diberlakukan agar member-member itu mengembalikan bukunya tepat waktu. Begitu. Nah, jadi kita keep dulu ini, terus kita cek lagi yang terakhir. Removing barriers to access for children. Oke, kita cari children. Children. Bla bla children. Oh, ini ada. Bla bla. Oh, ini ada children, guys. Nah, yang paling membutuhkan sebenarnya itu perpustakaan atau manfaatnya si perpustakaannya ini itu low income residents and children sebenarnya. Nah, dengan adanya fines atau denda keterlambatan itu merupakan barrier, itu merupakan hal yang menghalangi mereka untuk memanfaatkan si perpustakaan ini. Nah, jadi yang E itu juga benar. Berarti below are the possible advantage of eliminating overdue fines except motivating patrons to return books on time. Begitu. Oke, ada pertanyaan dulu, guys. Halo?
Ada pertanyaan dulu tidak guys? Boleh di chat saja. Oke, Alia, thank you. Tidak ya. Oke, we move to number 4. Oke, jadi langsung ke pertanyaannya. Below are the possible advantage of eliminating overdue fines except. Jadi ini nomor berapa ya? 4. Jadi di bawah ini adalah beberapa possible advantage atau beberapa hal yang merupakan hal positif dari eliminating overdue fines. Jadi hal-hal positif apa yang mungkin saja ada kalau kita eliminasi ini denda keterlambatan. Kecuali. Nah, ini kan di sini dicarinya itu sentence 1 2 3 4 5. Nah, supaya memudahkan kalian ini sudah ada sentence 1-nya, 2-nya, 3-nya sama 4-nya. Biar lebih gampang. Supaya tidak cari lagi di sini. Oke, ini number 1. The idea that library fines created barriers to access for marginalized and low-income people is behind this decision to nix fees. Nah, ini. Jadi the library fines atau denda perpustakaan itu membuat barrier, membuat batasan dalam mengakses untuk jadi orang-orang marginalized, orang-orang termarginal ini atau orang-orang dengan low income itu dibatasi dengan adanya denda perpustakaan ini. Nah, karena adanya denda keterbatasan ini, karena adanya batasan yang diakibatkan oleh adanya denda ini, maka ini itu is behind this decision to nix fees. Nah, ini tuh alasannya untuk menghilangkan si fees-nya itu. Nah, kalimat yang pertama itu berhubungan dengan topik ya, karena berhubungan dengan topik karena ingin menghilangkan fees, ingin menghilangkan fines dari perpustakaan ini agar orang-orang yang termarginal itu sama orang-orang low income itu bisa mengakses ini tanpa adanya keterbatasan. Nah, jadi ini tuh benar. Jadi kita eliminasi ini sentence 1-nya. Oke, kita ke sentence 2. Oh ya, aku tandai ini. Oh, kita tandai saja dengan yang kuning ya, guys. Oh, enggak deh. Langsung dulu. Oh, hijau saja ya, hijau. Yang benar itu yang hijau. Supaya tidak bingung. Mana tadi? Oke. Oke. Kita ke nomor 2. Kalimat nomor 2. It is better to encourage patrons to return borrowed materials, advocate says. Jadi di sini itu di sini tidak ada sih, guys. Ini tuh kalau kalian notice ya, ini tuh kalau kalian notice, ini tuh sama kayak ini nomor 3. Cuma kebalikannya. Motivating patrons to return books on time itu sebenarnya advantage dari adanya fines-nya ini. Bukan dengan tidak adanya fines, orang-orang malah bukan dengan tidak adanya fines. Sebenarnya yang tujuan diadakan fines itu agar orang-orang itu ini apa? Mengembalikan buku yang dipinjam.
Jadi di sini katanya it is better, jadi lebih baik untuk mendorong patrons, member-member lama ini untuk mengembalikan ini material yang telah dipinjam, advocate say. Nah, ini tuh tidak ada dibahas di sini fines, tidak ada dibahas juga denda, fines, tidak ada dibahas fines-nya, tidak ada dibahas fees-nya, overdue-nya tidak ada. Jadi ini tidak ada, guys. Ini tidak ada, warna tandai dengan warna kuning ya. Ini tuh tidak ada. Tidak ada, tidak, ini tuh bukan merupakan possible advantage of eliminating overdue fines, karena di sini tidak membahas overdue fines, malah sebaliknya begitu guys, malah dia opposite begitu. Jadi kita keep dulu ya, siapa tahu ada jawaban yang bisa mengecoh kita. Oke, nomor 3. A significant portion of outstanding fines come via harmless infraction. Kita cari dulu ini. The significant fines come via harmless infraction. Jadi signifikan, porsi signifikan dari outstanding fines itu dari denda yang outstanding itu datang dari harmless infraction, dari infraction yang tidak ini apa ya, tidak sakit begitu guys, kalau mau dibilang yang kurang, yang tidak terasa ya, yang tidak terasa lebih cocok, harmless infraction. Nah, kita dulu cari ya, ini significant portion itu maksudnya beberapa porsi dari ini, dari member-membernya. Contohnya apa? Contohnya ini. Contohnya mana ya? Low income residents itu contohnya porsi yang sedikit, guys. Low income resident are those who annual income dan bla 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 bla. Jadi resident atau masyarakat dengan gaji yang terbatas, dengan gaji yang kecil itu, kalangan menengah ke bawah, are those whose annual income adalah mereka yang annual income-nya kurang dari 130 sampai 150% dari ini federal poverty income level. Jadi dari indeks yang ada di negara tersebut begitu. Terus apakah ini ada dibahas? A significant portion of outstanding via harmless infraction. Ada guys, ini ada karena dibahas apa efeknya fines-nya di sini, dan dibahas significant portion dari orang-orang yang kiranya akan diefek sama fines atau dendanya dari perpustakaan ini. Jadi ini ada ya, kita tandai dengan warna biru. Oke, nomor 4. Jadi ini kan sudah ada kandidat jawaban benar kita ini. Nomor 2, sentence number 2. Terus yang 4. So, public library system such Ottawa's, jadi seperti public library sistem perpustakaan umum seperti yang ada di Ottawa itu mengadopsi model yang fokus pada getting books back, yang fokusnya itu untuk ingin bukunya itu kalau kembali ke mereka, and levy replacement fees only one certain period time has passed. Jadi kalau Ottawa itu yang mengadopsi sistem di mana dia getting books back and levy replacement fees only once a certain period times has passed. Jadi ini tuh, tunggu dulu. Oh, sebentar guys. Oh ya, ini tuh masih mempertimbangkan bagaimana kalau itu getting books back sama
replacement piece-nya itu only in certain period of time has passed. Masih mempertimbangkan efek yang dihasilkan dari denda keterlambatan ini. Kenapa bisa begitu? Kita cari di sini. Kita cari di mana ada Ottawa di sini. Ottawa. Tunggu sebentar, kayaknya sepertinya saya. Yo. Sepertinya ada hal yang salah. Oke, anyway, kita lihat dulu ya ini. Kita lompat dulu yang nomor 5 berarti. Even then, if the materials eventually turn, fines are waived. Nah, ini maksudnya meskipun ini bukunya dikasih kembali, ini dendanya dihilangkan juga. Jadi tidak ada dendanya, basically. Ini kita lihat apakah ada di sini yang mendukung atau tidak. Kita lihat dulu ya. Even then, if the material eventually return, fees. Oh ya. Sepertinya, oh ya, cocok. Ini masih membahas perpustakaan ya, meskipun tidak ada secara eksplisit diperhatikan, tapi ini ada membahas tentang the material is eventually returned. The materialnya itu apa? Di materialnya itu ini berupa buku-buku atau material yang ada di perpustakaan. Jadi ini masih membahas perpustakaan. Eliminating overdue fines. Jadi ini itu bukan merupakan possible advantage dari eliminating overdue fines. Terus ini juga guys sebenarnya. So public library system such Ottawa are adopting models that focus. Jadi sepertinya seperti public library systemnya Ottawa ini. Mereka itu eliminating, mereka itu tidak menggunakan denda keterlambatan lagi karena mereka ingin fokus untuk dapat bukunya mereka kembali ini dengan melakukan sebaliknya, dengan menghilangkan dendanya ini. Jadi ini tuh benar guys, ini advantage-nya. Ini advantage, jadi yang 1 itu advantage, yang 3 itu advantage, dan yang 5 itu advantage. Nah, yang 2 itu bukan advantage. Jadi jawabannya adalah yang B. Sentence 2. Ini kita mulai tadi jam berapa ya guys? 18.30 ya. Okay, we moving to question number 5. Which sentence use incorrect subject? Oh, ini subject verb. 1940. Okay. Which sentence use incorrect subject verb agreement? Nah, ini mana yang tidak cocok sama subject verbnya ini guys. Nah, ini kita sekarang masuk ke materi ini. Struktur kalimat. Sebenarnya saya benci juga dengan materi ini ya. Jadi kalian coba belajar dari ini saja guys, dari ini out of topic ya. Misalnya kalian ingin belajar grammarnya ini, yang mana cocok dengan subjek plural dengan yang singular. Kalian coba ini deh. Di film itu biasa ada satu kalimat ya, ada satu kalimat kompleks biasa atau kalimat yang simple. Kalian coba breakdown kalimat itu.
ke bentuk tense mana kalimat yang digunakan oleh aktor yang ada di film ini. Terus kalian pakai itu sebagai latihan, guys. Supaya itu dibawa fun, bukan dibawa stres. Jadi itu tips dari saya. Begitu caraku belajar soal strukturnya supaya tidak stres. Oke, question number 5. Sebentar ku kecilkan lagi. Atau ku gedekan ya. More better. Oke, ini lebih bagus. Oke, ini pembahasannya akan panjang. Ini pembahasannya akan panjang, guys. Oke, which sentence use incorrect subject verb agreement. Jadi mana kalimat yang menggunakan subject verb agreement-nya itu yang salah. Yang mana tidak sesuai subject verb-nya. Nah, oke, sebentar kita breakdown satu-satu. Oke, kita breakdown dari sentence number 1. Kita hilangkan dulu highlight-nya. Dan kita gedekan 12. Oke, kita bahas dulu ini ya. The idea. Oh, tunggu. Ini mau membuat suatu challenge untuk kalian ya. Siapa tahu ada yang sudah mengerti dan ada yang belum mengerti. Mau tahu di sini di nomor 1 yang mana subjeknya ini, guys? Ada yang berani menjawab tidak? Ada yang berani menjawab tidak? Yang satu ini, yang mana di sini yang ada subjeknya? Yang mana subjek di sini? Apakah dia cuma 1? Apakah dia 2? Boleh tulis ininya, subjeknya. Kalau tidak ada, ini guys. Jadi subjeknya itu ini guys. Sebentar. The idea that liberally. Oh, panjang ini sebenarnya ini guys. Yang ini ada the idea. Bla 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 bla. The idea. The idea. Mana ini? Tanda dulu. Kemudian apa verbnya ini guys? Nah, jadi oke, aku jelaskan dulu paling ini. Ini apa? Kalimat kompleks, kalimat simple ya, kalimat dependence, kalimat sama kalimat independen. Nah, kalau ada suatu kalimat kompleks, kemudian tunggu, belum banyak sampai nih kah? Oh ya, cocok. Oke, jadi ada kalimat kompleks, terus ada juga kalimat simple sebenarnya. Nah, kalimat kompleks itu terdiri dari ada ada isinya itu yang independen sama dependen. Kalimat independen sama kalimat dependen. Itu ketik. Jadi kalimat kompleks itu isinya ada kalimat independen dan kalimat dependen. Nah, di mana biasa main idea itu berada? Dia itu berada di kalimat independennya. Nah, di sini itu main idea berada. Karena dia tidak perlu dibantu sama kalimat yang lain. Nah, kalimat dependen itu apa? Kalimat yang membutuhkan support oleh kalimat lain. Nah, biasanya itu rumusnya memang lagi biasa di
biasa, oh ya, terus ada juga yang singular dan ada yang plural. Nah, ini beda lagi, guys. Nah, ada yang singular, ada yang plural. Nah, ini cuma aku jelaskan dulu. Kalau kalimat kompleks, independen, dan dependen ini siapa tahu kalian dapatkan di tempat lain dulu. Jadi sekarang kita ini ke singular. Biasa kalau singular itu berarti dia satu ya, dia satu. Berarti dia itu is atau s belakangnya. Sementara yang plural itu infinitif. Infinitif. Atau bisa are atau yang intinya lebih dari satu begitu, guys. Yang singular dan plural. Nah, di sini yang mana? Yang mana tidak sesuai subjek sama verb-nya? Berarti kita lihat dulu ini subjeknya apa. Subjeknya itu singular kah, plural kah, begitu, guys. Nah, di sini kita lihat itu the idea that library finds create barrier to access for marginalized and low income people is behind this decision to next piece. Ini ada is di sini, ini ada verbnya. Kemudian ada ininya, subjeknya. Apakah betul ini singular? Ya, betul ini singular. Karena ini ada di idea, dia cuma satu. Finds, create, bla 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 bla, is behind to decision next piece. Oh, tidak. Salah Kak, guys. Dua. Ini ada dua verbnya dan dua ininya. Ini. Finds. Oh, ini finds. Lebih tepatnya ini, guys. Nah, ini. Nah, kita tandai and low income people. Jadi ada dua ini, guys. Nah, the idea that library finds, terus ada low income people is. Nah, ini itu masing-masing dia singular karena dia akhirannya s dan dia is. Apakah dia cocok subjek verbnya? Jadi yang singular itu kalau ini singular berarti dia akhirannya s. Kalau ini singular dia akhirannya is atau s. Nah, berarti ini itu benar. Yang sentence number 1 itu benar. Jadi dia correct subject verb agreement. Nah. Oke, terus yang ada yang mau bertanya dulu tidak, guys? Satoru. Boleh bertanya dulu, guys. Kalau ada yang mau bertanya. Oke, tidak ada mungkin. Oke, yang B itu sentence number 2. It is better to encourage patrons to return borrowed material advocacy. Kita breakdown dulu ini satu-satu. Nah, ini subjeknya apa? Ini adalah subjeknya it. It terus diikuti apa? Is. Nah, jadi dia itu singular diikuti sama verb yang singular juga. Jadi oke. Nah, ini tadi ini ya, ingat ini ya. Kalau singular itu is. Kalau plural itu are bla bla bla. It is. Nah, ini benar juga. Terus kita lihat lagi kalau ada di sini. Encourage patrons, lalalala. Terus it is. Advocate says. Oke, jadi ini benar ya guys karena dia sesuai sama subject verb agreement-nya. Ada it is-nya. Oke. Kita moving to number 3 ini. A significant portion of outstanding fines comes via harmless infraction. Oke, ini a significant portion of outstanding fines. Ini sebenarnya satu subjek, guys. Nah, ini tapi dia ini di sini pakai fines, berarti dia lebih dari satu, guys. Harusnya verbnya itu pakai s. Comes.
harusnya pakai S karena bentar. Ya, ini harusnya singular, guys. Ini harusnya singular, bukan plural. Jadi comes. Jadi sebenarnya sudah kita dapatkan most likely jawaban, jadi kita tandai dulu. Ini harusnya pakai comes. Harusnya menggunakan verb yang singular juga. Comes. Oke. Nah, ini most likely adalah jawaban kita yang nomor 3 ini. Terus yang nomor 4. So, public library systems. Ini public library system, dia itu plural. Such Ottawa are adopting. Ini ada are. Ya, pluralnya itu benar dia, guys. Apakah ada subjek lain? Kita lihat di sini. Oh, singular. Ini ada. Mana ya? Ini. A certain period of time. Dia juga subjek, certain period of time, jadi suatu waktu tertentu. Tapi dia singular. Dia S akhirannya. Nah, yang singular itu ingat ya, itu is atau S terakhirnya. Kalau plural itu are sama infinitif, intinya tidak terbatas. Sama kayak ini pines, lalalala. Oh ya. Oh iya, cocok. Has, pas. Ini are adopting. Ini singular. Oke, singular. Harusnya ya ingat ya, itu kalau plural harusnya ikutnya juga plural, dan singular harusnya ikutnya juga singular. Jadi yang 3 ini salah ya. Yang 3 ini dia salah. Karena di sini come harusnya comes. Kita tandai dengan yang berbeda. Nah, tunggu dulu. Nah. Oke, terus yang 5. Even then, if the material is eventually returned, fees are waived. Nah, ini if the material dia itu singular, is cocok berarti. Berarti sama-sama menggunakan singular. Nah, ini is eventually return fees. Nah, dia plural, guys. Plural fees are. Berarti dia benar juga, dia plural dengan plural, singular sama singular. Nah, jadi di sini yang satu cuma salah, yang tidak sesuai sama subject verb agreement-nya itu adalah yang nomor 3. Jadi jawaban kita adalah yang 3. Nah, ini memang kalau tidak sering latihan sama sering latihan soal yang bentuk struktur kalimat ini memang agak kagok kalau di awal-awal. Nah, makanya aku sarankan tadi, kalau misalnya kalian suka nonton film kah, atau suka dengar lagu kah, bisa juga lagunya kalian breakdown strukturnya. Begitu. Banyak orang yang breakdown struktur lagu itu biasanya di YouTube. Jadi kusarankan sekali untuk begitu, guys. Karena kalau kalian enjoy belajar bahasa Inggrisnya, kalian akan masuk ilmunya itu dengan sendirinya. Oke. Lanjut, question number 6. Sebentar dulu, guys. Minum dulu, guys. Oke, we moving to question number 6. Ingat ya, yang pertama kita cari dulu pertanyaannya langsung. Jangan lupa itu tips paling penting pokoknya. Biasa dilupa itu dari awal, guys. Kalau kalian, ya intinya kalian harus membiasakan diri. It can be inferred from the passage that. Nah, kalau begini modelnya, kalian harus eliminasi satu-satu. Kalian cek satu-satu. A benarkah, B benarkah? Karena di sini diperlukan reading comprehension. Jadi diperlukan ketelitiannya kalian dalam menentukan apakah opsi itu ada di passage-nya atau tidaknya, guys. Begitu.
Jadi ini, apa yang dapat disimpulkan dari teks tersebut? It can be inferred from the passage that. Nah, dapat disimpulkan pada teks tersebut kalau apa? Kalau apa? Nah, kita cek dulu satu. The objective of the national study by Stanford researchers was to identify approach to teach the skills necessary to distinguish credible source from unreliable ones. Jadi tujuannya national study oleh Stanford researchers, oleh peneliti dari Stanford, ialah untuk mengidentifikasi pendekatan untuk mengajari skill yang dibutuhkan untuk membedakan mana sumber kredibel dengan yang bukan kredibel, yang tidak kredibel. Yang kredibel itu apa maksudnya? Yang dapat dipercaya. Oke, kita cek ini apakah ada di passage atau tidak. Tunggu sebentar guys. Oh ya ini. A new national study by Stanford researchers showing woeful inability. Homi? Oh, taruh situ. Minta sama Yaya. Ya. Dari Andi. Oh, alright. Oke. Anyway guys, we moving back ya. Jadi tadi kita cek A-nya ini. Nih. A new national study by Stanford researchers showing woeful inability by high schooler to detect fake news on the internet suggests an urgent need to school to integrate new tools and curricula into classroom that boost student digital skills. Oke, sampai kita sini dulu. Ini kompleks kalimat. Kita harus potong sedikit-sedikit. Oke, jadi artinya itu apa? Jadi studi baru dari Stanford ini, peneliti Stanford, menunjukkan bahwa woeful inability by high schooler to detect. Jadi ini high school, jadi ini anak SMA, tidak bisa membedakan tidak bisa membedakan mana berita palsu yang ada di internet, sehingga it suggests an urgent need to school to integrate new tools. Jadi itu suggest menyarankan sekolah ini untuk mengintegrasikan new tools atau cara baru dalam di kurikulumnya ini untuk ngeboost students digital skills-nya ini, di mana di studi yang kata autornya ini di mana in the largest study undertaken, researchers for Stanford Graduate School Education, the Vice Challenge, bla 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 bla. Ya, intinya diperlukan tools baru untuk di kurikulum ini untuk mendeteksi fake news. Nah, ini tuh dia bilangnya objektif. Nah, objektif. To teach skills necessary. Nah, ingat itu baik-baik kata kuncinya ini objektif. Satunya ini objektif dan satunya lagi itu to teach skill necessary. Nah, jangan sampai terkecoh ya guys. Ini di objektif. Terus tadi di teksnya itu apa dia katakan? A new study bla 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 suggest. Jadi beda tujuan dan beda mana saran. Suggest an urgent need for school to integrate new tools and curricula into classroom that boost digital skills. Nah, jadi ini tuh tidak sesuai, guys. Nah, ini makanya dibilang reading comprehension ini biar kalian tahu anunya secara teliti dan secara benar. Begitu, guys. Nah, ini tuh bedanya karena ini tadi yang di A-nya itu dia bilang objektif. Jadi tujuan studinya itu ini. Padahal itu saran, bukan tujuan, begitu guys. Jadi ini tuh bukan jawaban yang benar, yang A itu bukan jawaban yang benar. Oke, kita ini ke B. Fake news is created in order to influence public opinion about an issues, and for some it is about making money. Oke, kita sampai situ dulu ya. Jadi berita palsu yang dibuat dengan tujuan untuk menginfluence public opinion. Jadi
tujuannya itu untuk buzzer ini istilahnya guys, buzzer. Banyak di Twitter. Influence public opinion about an issue. Jadi intinya ini buzzernya fungsinya untuk ini untuk menginfluence itu apa ya? Lupa ini guys. Untuk ya intinya untuk apa bahasa anunya? Intinya di influence. Sebentar. Intinya di influence ini buzzernya supaya orang-orang berpikiran yang sama dengan mereka begitu guys. Nah, untuk beberapa orang itu tentang bagaimana mendapatkan uang dengan berita bohong ini, kayak clickbait dan lain-lain. It is meant to be spread and clickbait for online user. Jadi semakin banyak diklik itu, dia semakin banyak ke spread, dia semakin banyak ke ini apa? Menyebar gitu guys. Oke, kita cek apakah dia ada di teks ini apa tidak. Pertama, kalian cek itu ini fake news-nya. Ada tidak fake news-nya di sini? Kalian carilah fake news. Ini ada fake news. Nah, kita tandai dulu fake news-nya, guys. Terus making money. Mana making money di sini? Nah, di sini kalau dibaca ya, dibaca baik-baik di sini kita cari fake news ini fake news ini. Cuma dia tidak menjelaskan secara komprehensif apa maksudnya dari opsi B ini. Nah, kalau tidak ada di sini, kita pindah ke sini. Kita cari sini, apakah ada fake news di sini, guys? Tidak ada juga, guys. Jadi, yang B ini, karena dia tidak sejalan sama teksnya, berarti dia bukan jawaban yang benar. Nah, ini gunanya reading comprehension, guys. Biar kalian cepat membaca, supaya kalian bisa menyimpan banyak waktu nanti. Oke, yang C. Democracy might be threatened by the ease at which disinformation about civic issues allowed to spread and flourish. Jadi, demokrasi mungkin dapat diancam by the ease at which mungkin dapat diancam secara mudah ya, secara mudah saat disinformasi about civic issues. Ini civic issues itu artinya civic issues itu artinya masalah kemasyarakatan is allowed to spread and flourish. Ini bahasnya seperti buzzer begitu guys. Kayak kalau sudah ditentukan dia salah padahal dia itu kayak memutarbalikkan fakta. Jadi fake. Jadi demokrasinya itu bisa apabila dia bisa Berapa? Tunggu. Di mana tadi guys? Datang ayat guys ini ya, astagfirullahaladzim. Tunggu guys. Democracy might be threatened by ease which disinformation about civic issue allowed to spread and flourish. Nah, jadi ini demokrasi mungkin dapat diancam dengan mudah oleh disinformasi tentang isu kemasyarakatan apabila dia dibiarkan tersebar dan berkembang begitu guys. Nah, kita cek di sini. Apakah ini ada di passage apa tidak? Kita cari kata kuncinya. Demokrasi. Demokrasi. Kita cari demokrasi di sini. Demographic ini rather than akan dasar in which bla 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 media habit skill bla bla bla. Kita cari pokoknya. Ada yang bantu bisa cari Kak demokrasi di sini guys. Bisa annotate kalau mau. Ini ada. Ada itu tulisannya Oke, nah ini demokrasinya guys. Kita bahas ini. Caption in the video tells Caption in the video tell viewers that the clip peak in 2016 Democratic primary election in pre-US states, though the clips actually show voter fraud in Russia.
Nah, sebentar, no color. Nah, tunggu loh, sebentar. Oh, ini juga guys. Yang pertama ini kalimatnya yang membahas tentang demokrasi ya. Ini yang pertama. Terus ada yang kedua ini guys. Harus kalian jadikan mata kalian sebagai scanner ini. Soalnya di sini ada juga by accepting bla 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 bla. Oh, ini. By accepting this website and video at face value, students are making it too easy for bad actor to undermine faith in the democratic process. Oke. Di sini ini bahwa si option number C ini ada di passage-nya. Kita breakdown dulu ya, demokrasi bentar ini. Nah, caption in the video delivers that the clips depict in 2016 democratic primary election in 3 US states, though the clips are totally fraud. Jadi ini diperlihatkan video palsu. Video palsu yang sebenarnya di Rusia itu dikira di Amerika begitu guys. Jadi ada bad actor di sini untuk menginfluence people dengan berita palsu. Oke, nah itu yang pertama. Kenapa bisa di-threaten itu demokrasi? Nah, itu yang pertama tadi karena bisa dialihkan ini influence ini si penonton atau pembaca menjadi percaya. Begitu guys, menjadi percaya padahal itu tidak terjadi di negaranya. Nah, oke, yang kedua, kalimat kedua. By accepting this website video and face value, jadi apabila diterima ini si nilai-nilai yang didapatkan dari website ini, siswa itu making it too easy. Jadi student itu membuatnya sangat mudah untuk si orang-orang jahat ini untuk undermine faith in the democratic process. Jadi untuk merusak proses demokrasi ini sangat mudah bagi orang-orang jahat ini, guys. Sangat mudah bagi orang-orang jahat ini untuk merusak proses demokrasi ini. Nah, apakah yang C itu cocok sama dua kalimat tadi? Iya, betul. Yang C itu cocok sama yang ini. Jadi, it can be inferred from the passage that democracy might be threatened by at ease, which disinformation about civic issues is allowed to spread and flourish. Nah, itu benar juga, guys. Jadi most likely ini benar. Tapi sebelum itu, untuk menjaga ketelitian kita pindah ke jawaban D dulu. In order to spot fake news, students need to understand what real news looks like and sounds like. Nah, ini yang perlu di-underline, guys. Looks like and sounds like. Nah, kita cari apa kira-kira order to spot fake news. Nah, kita cari di sini. Rather bla 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 bla. Link. Ini. Ask whether the website was reliable source information. Nah, ini bedanya, guys. Kalian harus tahu membedakan apa itu looks and sounds like sama credible dan reliable. Nah, di teksnya itu yang diminta itu untuk mengetahui sumbernya apakah credible dan reliable, bukannya bagaimana dia terlihat dan bagaimana dia terdengar. Jadi, ini tuh tidak tepat. Yang D itu tidak tepat. Oke, kita pindah yang E. A digitally illiterate student has the knowledge and skill to wade through mixed result and find reliable and accurate information. Nah, ini tuh tidak usah kita ke passage, ini kita bisa lihat. A digital illiterate. Nah, ini siswa-siswa yang tidak ini yang buta digital ini, masa mempunyai skill untuk mengetahui hasil yang tercampur-campur itu bahwa dia reliable dan accurate information. Nah, ini tuh bisa dibandingkan sama orang yang tidak tahu membaca. Orang tidak tahu membaca itu masa tahu apa isinya dari buku itu? Nah, sama Mini.
Masa orang yang tidak tahu tentang digital itu bisa tahu membedakan mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana credible source-nya kalau dia tidak tahu bagaimana mengetik dan mengetik dan menggunakan internet dengan baik dan benar. Jadi salah dong ini. Ini tidak masuk akal ini anunya. Jadi dia salah, guys. Nah, jadi yang benar itu adalah C. Begitu. Nah, memang panjang ini anunya, guys. Kayak begini-begini. Oleh karenanya kalian butuh latihan yang keras. Dengan cara-cara yang kalian anggap fun. Begitu. Oke, question number 7. To conduct the research, which tasks were administered to the student? Nah, untuk menyelesaikan atau untuk menjalankan research-nya ini, yang mana tugas di bawah ini yang disuruh untuk student lakukan? Yang mana? Yang mana? Yang satu, yang pertama itu membedakan iklan pada artikel berita. Nah, ini membedakan artikel pada artikel berita. Coba saya ketik ya. Membedakan iklan pada artikel berita. Nah, kalau ini menilai kualitas konten dari post sosial media. Terus ini evaluating credibility and informational website. Mengevaluasi kredibilitas dari sumber informasi online. Nah, ini yang keempat itu artinya menilai seberapa bisa dipercaya suatu website artikel berita. Nah, yang mana tugas di sini yang di conduct si researchers? Nah, pertama kita cari di sini. One task provide the student with a link to the website and organization claiming to disseminate factual reports and sound commentary. Jadi salah satu tugasnya, ini satu tugasnya, ingat itu karena dua disuruh tugas, terus kalian tentukan yang mana tugasnya itu di sini. Nah, ini secara implisit, nah ini sebenarnya secara implisit di teksnya, kalian harus menemukan apa dua tugasnya ini. Nah, ini satu tugasnya itu provide student with a link, jadi menyediakan link kepada student ini ke website of organization claiming to disseminate factual reports and sounds commentary. Nah, jadi ini ada websitenya organisasi yang mengklaim bahwa dia menyebarkan factual report dan commentary sound. Jadi mengomentari sesuatu kayak dokumenter begitu. On the effects of carbon dioxide in environment. Jadi untuk ini efek karbon dioksida di lingkungan. Terus ditanyalah whether the website was reliable source of information. Ah, ini nih kata kuncinya, guys. Ini kalimat kuncinya. Whether website was reliable source information or not. Nah, students were reminded that they were allowed to search online for this question. A basic internet bla 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 bla. Nah, ini a basic internet search reveals that the organization behind the site was funded by fossil fuel company. Nah, ini kebalikannya, guys. Kebalikannya. Jadi di sini dikatakan bahwa website yang katanya menyebarkan berita dan informasi tentang karbon dioksida di environment itu sebenarnya yang menulis adalah perusahaan minyak, guys. Jadi sumbernya tidak reliable. Nah, dengan kata lain, yang opsi nomor 4 ini, assess the truthworthiness of news article, dia tuh berkorelasi erat sama tugas nomor 1. Jadi dia benar. Nah, dia benar. 4 itu benar. Nah, di sini ada 2, 3, dan 4, dan 2 dan 4 ya. Kita cek dulu 3 nih. Evaluating the credibility of informational website online.
Another task. Nah, ini another tasknya apa? Another tasknya so to gauge student ability to evaluate credibility. Ya sudah sampai sini saja. Sudah dapat mini credibility di sini dan didapat mini lagi credibility di sini. Jadi yang benar adalah 3 dan 4. Nah, begitu caranya. Begitu guys. Gitu. Oke. Oke guys. Kita baru sampai di question number 8 ini guys. Gak apa-apa ya. Kita selesaikan. Kita selesaikan 2040 tadi mulainya ya. Kita selesai berarti 2015. Di sana berarti berapa ya? 2115. Question number 8. And use of the context, the word disseminate in paragraph 2 has closest meaning to. Jadi seperti yang digunakan di teks, kata disseminate pada paragraf 2 memiliki arti yang paling dekat ke, nah ini ada spread. Spread itu menyebar. Examine itu menguji. Introduce itu mengenalkan. Argue itu membantah. Kemudian contradict itu menentang. Nah, sebelum kalian jawab di sini, kalian harus tahu konteks dari paragrafnya itu apa. Konteks dari penggunaan kata disseminate pada paragrafnya itu apa. Nah, di sini kita baca dulu. Kita baca bla bla bla. Nih. One task provides student with a link, the website of organization claiming disseminate factual reports and sound commentary. Nah, disseminate itu artinya apa? Berarti dia memperlihatkan atau dia menyebarkan factual report and sounds commentary. Jadi kayak terlihat menyebarkan kayak dia kayak terlihat dokumenter begitu, guys. Nah, sebenarnya dari sini kelihatan jawabannya apa. Nah, untuk membuatnya lebih kredibel lagi, kalian baca kalimat sebelumnya, rather than conduct standard survey in which student would self-report their media habits and skill, there is oke. Jadi ini kan didapatnya itu di internet task, live internet task. Nah, tujuannya internet itu apa sih? Untuk menyebarkan informasi. Nah, sudah cocok nih betul itu disseminate, itu menyebarkan karena dia didapatnya di internet. Apalagi gunanya internet kalau bukan untuk menyebarkan informasi sebagai media informasi. Jadi jawabannya adalah spread. Nah, spread menyebar. Gitu. Oke, question number 9. The tone of this passage could best be described as. Nah, jadi tone suara yang digunakan pada passage ini itu cocoknya tone-nya apa? Open-minded kah? Optimis kah? Mendorong kah? Khawatir kah? Atau ini tidak peduli? Nah, ini kutulis ya. Apa ya? Terbuka akan opini dan pandangan lain. Nah, optimistik itu ya kalian tahu lah. Optimis. Encouraging itu mendorong. Concern itu khawatir. Indifferent itu tidak peduli. Nah, untuk tahu ini, kalian baca saja sebenarnya itu kalimat pertama. Ini. A new national study by Stanford researchers. Ini nih. A new national study by Stanford researchers showing woeful inability by high schoolers to detect fake news on the internet suggests an urgent need to school to integrate new tools and curricula into classroom that boost students' digital skills. Kita tandai dulu, terus kita breakdown satu-satu. A new study, jadi ada studi baru dari Stanford, peneliti Stanford ini menunjukkan bahwa woeful inability, jadi tidak bisa membedakan mana berita bohong si student ini di internet, itu suggests urgent need for school to integrate new tools. Nah, ini tuh dengan
dengan tone yang sangat serius, dia suggest an urgent need. Urgent need ini berarti dia merasa khawatir dengan si high school ini yang tidak bisa membedakan mana berita bohong dan mana berita benar. Nah, sebenarnya dari sini kalian sudah bisa dapat jawabannya. Itu concern. Dia concern terhadap apa? Dia concern terhadap high school ini. Dia concern terhadap anak SMA ini yang tidak dapat membedakan mana berita fake dan mana berita yang benar. Gitu. Jadi jawabannya adalah concern. Oke, yang terakhir nih guys, terakhir. What is the main subject of the following sentence? Rather than conduct a standard survey in which students will self-report their media habit and skills, the research team came up with a series of live internet tasks. Nah, oke. Mana subjeknya ini? Nah, seperti yang kujelaskan tadi di atas. Nah, ini. Ada kalimat kompleks, kemudian ada kalimat independen, dan ada kalimat dependent. Nah, dalam konteks pertanyaan ini, kalian diminta cari mana subjek utamanya. Subjek utama itu pasti berada di subjek utama itu pasti ada di independen kalimat. Independen kalimat. Nah, kalau dilihat ini merupakan kalimat kompleks, di mana di dalamnya ada independen dan kodependen kalimat kodependen dan kalimat independen. Nah, tugas kalian itu membedakan yang mana kodependen dan independen sehingga kalian bisa mendapatkan the main subject. Oke. Ini kita breakdown ya. Rather than conduct the survey in which student will self-report dan bla 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 habit and skills. Oke, ini ada dua. Ini ada rather than conduct the survey in which students. Di sini subjeknya itu students. Tunggu dulu, bukan. Tunggu dulu. Bukan dua ini guys, 3 bahkan. Jadi misalnya kalian ketemu dengan dengan kalimat yang kompleks ini, coba kalian bedakan berdasarkan koma. Jadi ini bukan cuma 2 ternyata ini ada 3 kalimat, makanya disebutkan kompleks. Nah, kita breakdown satu-satu ya ini. Rather than a conduct standard survey, ini mana subjeknya? Ini subjeknya conduct. Conduct standard survey. Terus, in which student will self-report their media habits and skills. Ini mana subjek dan mana verbnya? Ini students, subjeknya, would self-report. Itu verbnya. Terus, the research team came up with the series of live internet task. Oke, terus ini research team. The research team came up. Oke, ya ini perhatikan baik-baik ya guys. Nah, ini merupakan complex sentence, di mana main subjek itu berada di independent clause-nya. Yang berarti kita sekarang akan menentukan independent clause yang mana. Nah, apa itu independent clause? Dia merupakan klausa atau kalimat yang tidak membutuhkan dukungan kalimat lain. Nah, itu yang mau ditentukan. Nah, sementara apa itu dependent clause? Dependent clause itu dia berarti membutuhkan klausa lain untuk mendukung dia. Oke, menentukannya bagaimana? Menentukannya itu basically bisa dengan ini ya, guys. Bisa ditentukan yang mana dependent, yang mana codependent, yang mana independent dan mana dependent. Oke. Nah, yang pertama ini rather than conduct standard survey ini klausanya kurang ya. Jadi ini tidak masuk di main subject karena dia bukan independent sentence, independent clause. Jadi ini bukan independent.
Oke. Terus, in which student would self-report their media habits and skills? Oke, satu lagi yang lupa aku jelaskan soal dependent. Kalimat dependent itu sebelum subjek itu selalu ada konjungsi atau kata keterangan di belakangnya. Dia kayak pasif kalimat begitu, guys. Sebelum ada itu ada kalimat. Maka biasanya ada konjungsi di belakangnya atau kata pelengkap di belakangnya. Nah, yang mana di sini ada kata pelengkap di belakangnya? Ini, in which student would self-report their media habits and skills. Jadi ini merupakan dependent sentence, klausa. Oke, berarti dengan kata lain sudah ditemukanlah independent clause yang mana? Ini dia. Ini dia yang benar. Yang mana subjeknya? The research team. Berarti the research team adalah yang benar. Oke, sebelum kita ending pada malam hari ini, ada pertanyaan dulu tidak, guys? Ini series of reading comprehension namanya. Jadi, sampai di sini dulu pada malam hari ini. Apabila ada pertanyaan, mohon ditanyakan dulu langsung, guys. Untuk ini hasil ininya nanti ku share di grup juga. Jadi, oke, baiklah. Ada mau pertanyaan dulu, guys? Kalau tidak ada, boleh jawab oke di chat. Oke, tidak ada berarti tidak ada. Untuk malam hari ini, mari kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah datang hari ini, guys. Dan semoga UTBK SNBT-nya, apalagi literasi bahasa Inggrisnya, nanti dapat 100. Amin ya robbal alamin. Kalau kita sebenarnya nggak tahu atau lupa persamaan kata yang ditanyakan, kalau soal ini ada pertanyaan dari Titi, kakak, kalau semisalnya nggak tahu atau lupa persamaan kata yang ditanyakan, apa ya? Kalau lupa dengan persamaan kata yang ditanyakan, kalian coba cari ininya. Kalian coba cari itu subjek, terus verbnya apa? Verb. Intinya kalau singular itu sudah pasti pakai is atau s di belakangnya. Sementara kalau plural atau jamak, dia menggunakan are atau infinitif dia bentuknya. Begitu. Kalau lupa sebenarnya ini ya, sebenarnya hafal sih, guys. Ada begitu. Intinya kalau dia singular berarti dia akhirannya s. Sementara kalau dia plural berarti akhirannya are atau infinitif bentuknya. Begitu. Paling itu saja. Dua itu yang utama. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Muziro. Permisi Kak, kira-kira ada hasil record Zoom-nya tidak? Oh, ada, tenang aja ya, nanti ada di grup. Oke guys, sampai sini dulu pada malam hari ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, boleh langsung chat di grup atau chat nomorku secara pribadi, karena nanti ku chat juga ini hasil recordingnya di sini dan hasil pembelajaran kita malam hari ini. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Semoga diberikan hasil yang paling baik. Amin ya robbal alamin. Thank you. Terima kasih. Sama-sama.